Bagaimana awal semesta ini terbentuk? Dan bagaimana pandangan sains serta Islam menjelaskannya? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nash Media. Kali ini kita akan membahas tentang penciptaan awal semesta yang dirangkum dari berbagai sumber. Seperti yang kita ketahui, semesta ini terdiri dari bintang-bintang, planet, asteroid, komet, dan berbagai benda langit lainnya. Tapi, bagaimana awal semesta tercipta? Mari kita simak bersama dari berbagai pandangan. Semua sistem kepercayaan di dunia bisa dibilang memiliki kisah penciptaannya masing-masing. Bangsa Yunani kuno percaya akan keberadaan chaos alias ketidakberaturan sebelum dewa-dewi menciptakan dunia. Misalnya, bangsa Sumeria dan Mesopotamia meyakini keterlibatan makhluk luar angkasa dalam penciptaan manusia. Suku-suku di Mapi, Papua, meyakini keberadaan Saifafu yang membentuk dunia dari pikirannya, dan lain sebagainya. Lalu menurut sains tentang awal penciptaan semesta yang terkenal adalah teori Big Bang. Semesta tercipta sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari suatu ledakan raksasa. Pada saat itu, semua benda langit yang ada di alam semesta ini terkompresi menjadi satu titik yang sangat padat dan panas, yang disebut sebagai singularitas. Kemudian, titik tersebut meledak dan menghasilkan energi raksasa yang menyebarkan gas dan partikel ke segala arah. Setelah terjadi ledakan besar, semesta mulai mengembang dan menjadi semakin besar. Gas dan partikel yang terdapat dalam semesta ini saling bertabrakan dan membentuk bintang dan planet yang kita lihat sekarang. Beberapa miliar tahun kemudian, bintang-bintang mulai menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat, seperti besi dan emas. Tapi, apakah teori Big Bang ini benar-benar akurat? Para ilmuwan terus melakukan penelitian dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dari teori ini. Mereka menggunakan data dari pengamatan teleskop, pengukuran radiasi kosmik, dan eksperimen di laboratorium untuk membuktikan kebenaran teori Big Bang. Dalam teori ini, singkatnya, semesta ini lahir dari suatu ledakan besar yang disebut Big Bang. Pada saat itu, semua benda langit terkompresi menjadi satu titik yang sangat padat dan panas. Ledakan ini menyebarkan gas dan partikel ke segala arah, dan kemudian membentuk bintang dan planet yang kita lihat sekarang. Teori Big Bang ini terus diuji dan diperbarui oleh para ilmuwan untuk memperdalam pemahaman kita tentang penciptaan awal semesta. Selain dari sains yang menjelaskan semesta melalui teori Big Bang, ada juga pendapat atau teori penciptaan awal semesta lain dengan menggunakan teori penciptaan kepercayaan, yang menyatakan bahwa semesta diciptakan oleh kekuatan supranatural seperti Tuhan atau dewa-dewi dari agama tertentu. Meskipun tidak ada bukti konkret untuk mendukung teori ini, namun keyakinan akan adanya kekuatan supranatural telah menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya manusia di seluruh dunia. Dalam kedua teori penciptaan awal semesta tadi, baik secara sains dan kepercayaan, semua bintang, planet, dan makhluk hidup di bumi berasal dari satu titik asal yang bersifat misterius dan belum dapat dijelaskan dengan pasti. Penciptaan semesta memberi kita pemahaman tentang asal-usul hidup, makna eksistensi, dan menciptakan ruang untuk terus mengembangkan pemahaman tentang alam semesta dan keberadaan kita di dalamnya. Selain beberapa teori awal penciptaan semesta tadi, ada pula teori atau petunjuk bagaimana awal penciptaan semesta menurut religi atau agama. Hampir semua agama memang menjelaskan bagaimana terjadinya penciptaan, di antaranya penjelasan penciptaan yang dijelaskan dalam agama Islam. Nah, bagaimana kisah asal-muasal ini dalam Islam? Walaupun tak disampaikan dalam satu ayat atau surah secara kronologis, sebenarnya Al-Quran punya konsep yang unik soal penciptaan. Dalam artian, ia bukan sekadar kelanjutan dari mitologi Judeo-Kristiani dalam Taurat dan Injil. Ia juga cerita yang ajaib sebenarnya. Menurut Islam, penciptaan awal semesta dimulai dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Semesta yang kita kenal sekarang ini terbentuk dari peristiwa yang disebut dengan Al-Qiyamah atau kiamat kecil, di mana semesta tersebut hancur dan Allah menciptakan semesta baru. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Ia menciptakan segala sesuatu dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 82 bahwa, "Dan tidaklah sulit bagi kami mengadakan kebangkitan sekalipun dengan menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah binasa.
Dari ayat ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala segala hal mungkin dilakukan dengan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membandingkan penciptaan semesta dengan kejadian seorang manusia dalam rahim ibunya. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat Desember 15 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu syafaat, saripati air mani, dari campuran sel telur, yang dijadikan, yang melekat, pada dinding yang kokoh. Kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik." Dari ayat-ayat tersebut, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Selain dari penjelasan tadi, Islam dalam hal ini Al-Quran juga sudah menjelaskan dan bahkan sejalan dengan teori-teori sains tentang awal penciptaan semesta. Itu bisa dilihat dari berbagai kandungan Al-Quran yang menjelaskan awal penciptaan dan kaitannya dengan teori sains. Awal mula kejadian. Pada mulanya Al-Quran menjelaskan awal penciptaan yang dikandung dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Konsep pertama ini jelas. Penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan unweighing dan unravel untuk kata memisahkan. Artinya, ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang. Hal ini sejalan dengan teori sains yang tadi kita jelaskan, bahwa alam semesta bermula dari ledakan satu noktah kecil dengan massa yang luar biasa besar sekitar 15 miliar tahun lalu. Langit berupa asap. Al-Quran menyampaikan setelah awal mula penciptaan ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah jadi benda-benda langit seperti sekarang. Hal tersebut terkandung dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 11 yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Kandungan Al-Quran tersebut ternyata terbukti sejalan dengan sains modern. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta, sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama. Proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Garis edar. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Selanjutnya dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang tetap. Matahari yang sempat dikira diam, ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekira 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Tahapan kehidupan. Selepas pemisahan dan pembentukan itu, kembali lagi ke Al-Anbiya ayat 30 menjelaskan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Lalu makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Dalam surat Asy-Syura ayat 29, di antara ayat-ayat, tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Pada 2014 lalu, para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California,
menyimpulkan bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Dunia yang banyak. Yang perlu dicatat, konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jamak. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq 12. Angka 7 disepakati para ahli tafsir melambangkan jumlah yang banyak. Hal ini juga sebenarnya sedari mula disebutkan dalam Al-Quran melalui ayat 2 surat pembuka. Alhamdulillahirabbil alamin, yang arti sebenarnya lebih mendekati, segala puji bagi Tuhan semua dunia-dunia, alih-alih seperti dalam terjemahan Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada 1970-an, teori dunia yang banyak, ini alias multiverse, kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian diantaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim sepanjang zaman tak merasa cukup dengan kisah itu. Ibnu Sina membayangkan proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama. Membayangkan bahwa meski alam semesta abadi secara waktu namun ia azali secara materi. Nah, itulah beberapa rangkuman dari berbagai sudut pandang terkait awal penciptaan semesta. Pengetahuan dan ilmu akan terus berkembang, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe dan share. Mohon maaf bila ada salah kutip kata dan isi dari sudut pandang kami. Terima kasih.